Sudah hadir langsung bersama kami dari studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT El Nusa Tbk, Ibu Lita Arieska. Selamat pagi Bu Lita. Selamat pagi Mbak Iva. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia dalam segmen Energy Corner. Bu Lita, tadi kita sudah sempat bacakan sedikit begitu ya rangkuman untuk kinerja Elsa. Ibu, nah mungkin bisa dijabarkan lagi lebih lanjut berkaitan dengan kinerja PT El Nusa Tbk di sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan, utamanya di tengah berbagai tantangan dan juga dinamika global yang dihadapi saat ini. Oke, secara fundamental keberhasilan El Nusa di tahun 2025 bukan kebetulan ya Mbak ya. Ini lebih dari kerja keras dari teman-teman di El Nusa dan juga sinkronisasi antara strategi dan juga opportunity di pasar, momentum lah kita sebutnya. Jadi juga seperti yang disampaikan sebelumnya, ada peningkatan efisiensi, kemudian disiplin dalam eksekusi proyek serta keterbukaan dan juga transparansi dan managing risiko yang lebih baik. Oke, baik. Nah, di sepanjang tahun 2025 proyek utama dan strategis apa saja yang berhasil diselesaikan oleh El Nusa serta bagaimana mungkin kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perusahaan sejauh ini? Oke, El Nusa di sini tidak hanya satu bisnis unit saja ya. Jadi kami ada upstream dan juga ada distribusi services. Jadi keseimbangan proyek upstream dan stabilitas dari downstream inilah yang yang membuat 2025 juga semakin baik gitu. Beberapa proyek upstream dapat kami selesaikan, beberapa proyek upstream yang cukup besar nilainya. Kemudian juga kami masuk new stream baru, beberapa produk kami temukan dan juga untuk mempercepat produksi upstream selain dari kestabilan di fleet dan juga logistik yang juga di sini tentunya membantu Pertamina ya untuk ketahanan energi nasional. Jadi pada dasarnya bahwa teman-teman sudah siap dan juga eksekusi yang baik. Selain itu kami juga sudah mulai masuk ke internasional. Kami menyelesaikan proyek OCTG di Aljazair dan kemudian satu lagi kami menyelesaikan 2D dan 3D seismik di Thailand. Baik, nah tadi seperti disampaikan begitu ya, El Nusa sudah menyelesaikan proyek survei seismik 2D dan juga 3D begitu ya, multi 2D dan juga seismik 3D. Dan pertama kalinya juga ini untuk sektor pertambangan batu bara ya Bu? Betul, betul. Baik, betul. nah bisa dijelaskan, bisa dielaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan hal ini dan mungkin juga di-share begitu tantangan teknisnya seperti apa, kemudian juga manfaat strategisnya yang bisa didapatkan dari penerapan ini sendiri juga seperti apa? Oke, sebenarnya ini juga salah satu dari inovasi teknologi yang ditemui oleh teman-teman gitu. Jadi kami mencoba barang yang biasanya kita pergunakan untuk migas dicoba dimodifikasi untuk dapat dipakai di EOR. Salah satunya ternyata bisa juga dipakai di pertambangan yang kita tahu bahwa agak sedikit kompleks secara geologi karena banyak patahan-patahan. Selain itu kalau kita bicara tambang juga secara permukaan itu kan sudah banyak kerukan dan lain-lain gitu. Jadi berkat kesulitan tim dan juga penemuan-penemuan tersebut kita bisa masuk dan berhasil melakukan 2D dan 3D di pertambangan. Jadi ini juga new stream baru yang saya sebut tadi di tahun 2025 salah satunya. Okay. Dan kedepannya bisa jadi salah satu ya ini diversifikasi bisnis kami nanti. Oke. Tantangannya sendiri seperti apa sih Bu untuk implementasi ini ataupun juga penyelesaian proyek ini di lapangan? Ya tadi yang saya sampaikan tantangannya cukup besar karena secara struktur geologi berbeda, patahannya berbeda, kemudian secara permukaan juga sudah banyak kerukan-kerukan kalau kita lihat di pertambangan. Kalau minyak itu kan relatif lebih rata dan lebih tenang. Sedangkan di sini sudah banyak cekungan, sudah banyak secara permukaan dan tampak juga sudah berbeda gitu. Jadi memang mobilisasi juga akan berbeda. Jadi memang tantangan on-site-nya itu akan sedikit berbeda dibandingkan dengan kita melakukan 2D dan 3D di migas gitu. I see. Tetapi memang karena ini peluang dan juga ternyata bisa memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya di migas saja dan juga energi yang lainnya, kita mencoba untuk terus maju mendapatkan memberikan kontribusi bagi negara. Oke. Mudah-mudahan signifikan juga nanti ke depannya. Dan secara revenue juga signifikan begitu ya Bu ya dari ini? Masih baru. Jadi kemarin kita baru mencoba dengan fibroseismic yang kami sebut alatnya tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti dengan keberhasilan kemarin gitu. Jadi
secara secara market juga dapat menerima dengan baik alat tersebut. Oke, baik. Bu Lita, kita balik lagi tadi ke kinerja Elsa ya di sepanjang tahun 2025 begitu ya. Mungkin seperti apa Bu Lita melihat capaian pertumbuhan pendapatan dan juga laba perusahaan hingga utamanya mungkin hingga terakhir begitu ya kuartal 4 2025 jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya begitu, dan bagaimana kontribusi dari masing-masing segmen bisnis terhadap total pendapatan perusahaan atau mungkin di kuartal ketiga 2025 begitu ya Bu Lita ya. Betul. Kita fokus di kuartal ketiga karena memang kuartal keempat ini masih dalam proses perhitungan. Masih belum selesai begitu. Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi di awal, memang pertumbuhan kami cukup tinggi, 9% year on year. Dan di kuartal ketiga kami hampir mencapai 11 triliun untuk revenue. Dan dengan laba bersih di sini 527 miliar. Ini tidak lebih karena kita melakukan efektivitas di operasi, disiplin implementasi, dan juga pengelolaan biaya yang baik. Nah, selain itu teman-teman juga sangat konsisten untuk melihat opportunity yang ada, cepat tanggap terhadap hal-hal yang kendala-kendala yang berada di lapangan, sehingga banyak inovasi-inovasi baru juga yang dapat menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat di lapangan gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan EPC yang dapat kami selesaikan 4 bulan lebih cepat misalnya. Kemudian teman-teman juga menemukan cara untuk drilling yang lebih cepat juga gitu dengan casing while drilling, kemudian banyak hal lainnya. Kalau itu untuk di upstream, sedangkan di downstream kami juga khususnya di sini distribusi dan logistik, kami banyak sekali juga membantu, terutama kemarin ada kejadian untuk gempa bumi misalnya, cepat tanggap teman-teman untuk menyelesaikan dan juga mengirimkan penyelesaian untuk BBM sehingga di daerah tertentu tidak akan kekurangan BBM, dan itu tentunya bekerja sama dengan Pertamina, Patra Niaga di sini khususnya gitu, karena kami sebagai services yang membantu enabler lah bagi kami. Oke, tadi kan disampaikan ada pengembangan begitu secara teknologi yang ini juga langsung berefek kepada kinerja ataupun juga secara operasional begitu ya. Nah, tapi apakah ini artinya pengembangan ini dilakukan secara internal oleh Elnusa atau juga bekerja sama begitu dengan pihak-pihak lainnya? Lebih banyak di internal, tidak hanya Elnusa tetapi internal Pertamina Group gitu. Jadi banyak pengembangan dan juga teknologi baru yang ditemukan oleh baik dari tim Elnusa bekerja sama dengan Pertamina Hulu Energi upstream teknologi dan juga Pertamina Persero teknologi dan inovasi. Jadi banyak hal yang ini hal kami dalam merespon kendala di lapangan. Kemudian teman-teman melihat bahwa harus ada percepatan dan juga harus ada solusi agar target tercapai gitu. Jadi ternyata inovasi yang dikembangkan jauh lebih bagus daripada yang kami ekspektasikan sebelumnya. Beberapa inovasi tersebut juga sudah dipatenkan gitu. Jadi menurut saya kerja dari teman-teman di Elnusa luar biasa di tahun 2025.